Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dengan Ratu Ira Meilani yang saat ini akan menjelaskan terkait dengan mengenal diri, talents mapping yang kemudian dikenalkan teori ini oleh Abah Rama Royani. Baik, sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, tentang mengenal diri. Ya, di dalam talent mapping diajarkan bahwa talent mapping adalah bukan dukun, ya, kemudian akan terkait dengan agama, kemudian tapi tidak terkait dengan kinerja. Lalu di dalam talent mapping ada yang disebut dengan tipologi kekuatan. Apa yang dimaksud dengan tipologi kekuatan? Adalah kumpulan dari beberapa potensi kekuatan yang serumpun. Kemudian ada yang dimaksud dengan potensi kekuatan, di mana potensi kekuatan diri muncul dari dorongan keberadaan bakat dan minat, di mana 7 bakat teratas dan bakat pendukung, yaitu bakat di nomor 8 sampai dengan 14, dengan memperhitungkan keberadaan bakat yang tidak dominan. Hal ini akan didapatkan jika nanti sahabat talent mapping melakukan TMA atau talent mapping assessment. Baik, bakat yang dimaksud oleh Clifton Strayhorn tahun 2001 adalah pola pikiran, perasaan, perilaku yang alami berulang-ulang yang dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Lalu di dalam talent mapping ada yang dimaksud dengan nature dan nurture. Apa itu nature dan nurture? Adalah bagaimana kelompok nature adalah mereka yang meyakini bahwa sifat seseorang yang ada saat ini disebabkan karena faktor gen dan karakteristik dasar yang ada sejak lahir, sehingga tidak bisa berubah. Teori ini bisa disebut dengan nativist atau nature. Kubu nature dimotori oleh Edward L. Thorndike tahun 1903 yang menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia, nature di dalam kehidupan manusia, faktor yang menentukan adalah hereditas, gen yang akan berdampak pada pengalaman. Sementara nurture adalah mereka yang meyakini bahwa sifat seseorang bisa berubah seiring dengan lingkungan dan pendidikan yang dialaminya. Teori ini dicetuskan oleh Jane B. Watson pada tahun 1925. Mereka yakin pengalaman mampu menuliskan segala pesan pada tabula rasa lembaran putih bersifat dasar manusia. Para pendukung teori nurture menekankan empiris atau menitik beratkan pada proses belajar dan pengalaman. Baik, ini adalah sebuah kata motivasi bahwa I can do it menjadi I can. Dan leadership menuju kepada satu titik yang kemudian bersama-sama menjadi sebuah team building. Jika kita mengetahui bakat, maka kita akan menjadi orang yang mampu mengetahui diri, dan yang memiliki bakat leadership maka akan mengetahui tujuannya dan mampu menjadi sebuah team building. Mari kita lihat, ini adalah sebuah gambar lebah dan lalat, bagaimana semua makhluk ciptaan Tuhan memiliki tugas yang bermanfaat
bagi dunia. Bagaimana masing-masing memiliki tugasnya, sehingga sempurnalah semua yang ada di bumi ini. Dan manusia mempunyai tugas. Allah tidak memberitahukan apa tugas spesifiknya. Sukses adalah apabila kita berhasil menjalankan tugas perintah Allah secara umum adalah memberi manfaat. Memberi tugas, bagaimana caranya? Bisa dengan para pengemban tugas adalah menyenangkan atau enjoy dan mudah atau easy bagi pengemban tugas, gitu ya. Jadi jika sesuatu itu menjadi enjoy kita lakukan, kemudian mudah, maka itu adalah ciri-ciri dari bakat yang kita miliki. Mereka yang mendapat tugas pasti diberi perangkat yang sesuai dengan tugasnya agar bisa berhasil. Setiap orang tugasnya unik, apalagi apabila tugasnya unik, maka perangkat juga unik. Perangkat ini membentuk potensi. Tugas atau perintah adalah sebuah membutuhkan perangkat, ya, di mana potensi tidak bisa berdiri sendiri, gitu ya. Dan mengapa penting mengenal potensi diri? Mari kita coba untuk mengetahui apa kekuatan dan kelemahan Anda. Bagaimana strength dan weakness Anda. Mari kita buat daftar kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing. Saya beri waktu sekitar 2 menit. Silakan membuat daftar kekuatan dan kelemahan masing-masing. Mulai dari sekarang. Jika ada yang mau bertanya, silakan disampaikan pada kolom chat. Satu menit lagi ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Baik, sudah? Ya, kita sudah menuliskan apa kekuatan dan kelemahan masing-masing. Ini adalah sebuah contoh studi kasus bagaimana sifat seseorang yang senang memajukan orang lain, apakah ada yang sama? Kemudian adakah yang senang menjelaskan, kemudian dia analitis, senang melayani, pembelajar, atau strategis. Ya, senang memajukan orang lain biasanya adalah sifatnya adalah tidak tega, ya, dan tidak suka konflik. Jika senang menjelaskan juga lunak terhadap orang. Maaf, ini adalah tentang kelemahan ya. Sorry, maaf. Ini adalah tentang kekuatan dan kelemahan. Ya, ini kekuatannya adalah senang memajukan orang lain, senang menjelaskan, analitis, senang melayani, pembelajar, dan strategis. Sedangkan sifat yang kelemahannya adalah tidak tega, tidak suka konflik, lunak terhadap orang lain,
tidak teliti, tidak teratur, tidak mempunyai empati, dan tidak punya mimpi. Lalu ada lagi studi kasus lainnya, bagaimana potensi kekuatannya adalah mengajar, mementori, kemudian memberikan advice, memotivasi, memberi konsultasi, menyusun strategi, menganalisis, dan melayani. Kemudian studi kasusnya dengan keterbatasannya adalah tidak bisa bernegosiasi, tidak mampu mediasi, kemudian berjualan, tidak bisa merawat orang, membuat visi, dan tidak ada bakat administrasi, kemudian tidak ada bakat atau keterbatasannya adalah menjaga keselamatan. Baik, di dalam sebuah manajemen adalah bagaimana aktivitas yang dimaksud adalah menjadi karakternya gitu ya. Dan ini ada surah Al-Isra ayat 17 yang menyatakan bahwa setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya, di sini adalah sebuah penguatan bagaimana Allah itu mengatakan di dalam Al-Quran bahwa setiap orang memiliki bawaannya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing, memiliki bakatnya masing-masing, begitu. Dan semuanya bisa berjalan dengan baik jika saling bekerja sama. Baik, bahwa ada 34 bakat yang menjadi karakter kinerja, di mana itu adalah yang dimaksud oleh Clifton tadi dibacakan di depan, bagaimana pola pikiran, perasaan, perilaku yang alami dan berulang-ulang dapat dimanfaatkan untuk menjadi produktivitas. Ya, mari kita melihat ini adalah psikologi personality traits produktif. Bagaimana seseorang yang memiliki sifat keras kepala itu adalah disebut di talent mapping adalah comment. Ya, bagaimana dia adalah salah satu tipe pemimpin. Ya. Kemudian jika orangnya suka curigaan, dia adalah deliberatif. Dia memiliki kemampuan untuk menginvestigasi, ya. Kemudian jika tidak sabar disebut dengan aktivator. Bagaimana dia memiliki bakat menjadi entrepreneur. Dan narsis, dia disebutnya adalah signifikan atau bisa menjadi seorang marketer. Dan jika dia cerewet, berarti dia memiliki bakat communication dan mampu menjadi seorang presenter. Ya, di sini dikatakan bahwa bakat adalah potensi kekuatan, kemudian menjadi sebuah peran. Bagaimana sifat, kemudian ada aktivitas, menjadi sebuah kumpulan aktivitas. Baik, kekuatan dan kelemahan yang kemudian menjadi sebuah cita-cita. Jika kita melihat ada 3 kolom ini, bagaimana sifat, kemudian adalah bakat, kemudian aktivitas adalah potensi, dan peran adalah kumpulan aktivitas. Jika memiliki sifat atau bakat suka memaksa, berarti memiliki potensi untuk mengendalikan. Dan senang mengkomunikasikan berarti memiliki potensi menjadi seorang yang memediasi. Kemudian ekstrovert, dia bisa berjualan. Dan senang melihat kemajuan orang lain adalah memberikan advice atau nasihat. Dan suka bersahabat, ada potensi untuk mengajar. Dan tegaan adalah ya, suka bersahabat melayani, kemudian suka melayani membuat visi, ya. Baik. Ini jika tidak punya empati, ya, kelemahannya adalah dia adalah seorang leader, ya. Visioner itu adalah merawat, senang mempelajari hal yang baru, ya. Kemudian tidak teratur dan tidak teliti. Bagaimana potensinya adalah
merawat, membuat rencana, kemudian memiliki yang berpikir jangka panjang, dan administrasi, kemudian tugasnya adalah safety. Dan jika dilihat di sini, kumpulan aktivitasnya adalah bagaimana leader itu suka memaksa, mengendalikan adalah menjadi leader. Kemudian, jika dia suka memberikan advice, ya, kemudian ekstrovert berjualan, dia adalah seorang seller. Kemudian senang melihat kemajuan orang, memberikan advice, dia adalah seorang mediator. Dan seorang guru, ya, kemudian itu bisa dilihat bagaimana dia suka melayani. Ya, dia kemudian potensinya adalah mengajar. Dan lawyer itu adalah senang mempelajari hal yang baru, kemudian membuat rencana. Seperti itu. Ya. Baik, ini ada lagi bagaimana seorang yang introvert dan suka menganalisa, dia adalah seorang analis. Kemudian tidak suka memaksa membuat program, dia adalah process engineer. Kemudian tidak tegaan, itu adalah maaf. Adalah seorang, bentar, yang ini tidak tegaan, kita skip dulu ya. Tidak suka konflik, begitu ya. Orang-orang yang tidak suka konflik itu adalah seorang bakat yang strategis, analitis, senang mempelajari hal yang baru, teratur, teliti, pekerja keras, konsisten, dan bertanggung jawab. Ini adalah yang merah, ini adalah sama, ada di potensinya juga yang merah. Ya, kelemahannya adalah mengendalikan, memediasi, berjualan, dan membuat visi. Dan kumpulan potensinya atau aktivitasnya adalah menjadi analis, proses engineer, akuntan finance, administrator, dan safety engineer. Ya, mari kita melihat bagaimana potensi atau personality Anda, sifatnya bagaimana, kemudian potensinya aktivitas yang dilakukan apa saja, kemudian perannya kumpulan aktivitasnya apa saja. Silahkan ditulis, mari kita beri waktu sekitar 3 menit. Jika ada pertanyaan, silakan menuliskan di chat. Baik, 1 menit lagi. Ya, baik. Kita akan berdiskusi untuk
Atau ada yang mau menyatakan sifatnya apa saja, kemudian aktivitasnya bagaimana, dan kumpulan aktivitasnya melakukan apa saja. Ya, baik. Kita akan melihat slide berikutnya bagaimana ketika potensi tidak kita asah, dia akan mentumpul. Dan kekuatan jika diasah menjadi tajam. Dan hasilnya digunakan sesuai dengan fungsinya. Ya, setiap orang memiliki keterbatasan. Kita menyebutnya barangkali adalah kekurangan, tetapi lebih baik adalah menyatakan sebuah keterbatasan dan kita harus fokus kepada kekuatan. Karena tidak ada yang sempurna, bagaimana menyiasati keterbatasan, maka kemudian fokus pada kekuatan, kita akan bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan siapakah aku? Ya, seseorang yang mengetahui bakatnya dia adalah melakukan aktivitas tersebut enjoy, easy, excellent, dan earn. Itu adalah gue banget. Ya, ya, di sini adalah ada 4 kuadran aktivitas. Bagaimana jika aktivitas yang dilakukan oleh kita adalah enjoy, easy, excellent, dan earn, itu adalah menjadi sebuah kekuatan. Jika enjoy, easy, excellent, tetapi tidak earn, maka itu adalah sebuah hobi. Dan easy, excellent, dan earn, dia adalah kompetensi. Kita tidak merasakan enjoy, itu hanyalah sebuah kompetensi. Dan tidak enjoy, tidak easy, tidak excellent, dan tidak earn, maka itu adalah sia-sia. Setiap kita punya bakat dan minat yang perlu diasah dan dilatih sesuai dengan medannya. Bagaimana orang yang berbakat kemudian tidak bertemu, tidak terlatih begitu ya, maka dia akan mengatakan tidak bertemu menuju jalan sukses. Tidak berbakat, tidak terlatih, maka sia-sia energi dan waktunya. Berbakat dan terlatih sukses dengan strategis dan efisien. Kemudian terlatih tidak berbakat sukses dengan waktu yang lebih lama. Mana yang akan kita pilih? Berbakat dan terlatih? Tentu akan menjadi seorang yang sukses dengan strategis. Dengan sukses, strategis, dan efisien. Ya, lalu apa sebenarnya faktor kesuksesan yang perlu kita lakukan? Bagaimana talents, attitude, skill, dan knowledge adalah satu kesatuan. Bagaimana hal tersebut juga harus dilakukan dengan enjoy, easy, excellent, dan earn. Lalu ciri bakat. Ciri bakat adalah yearning. Bagaimana memiliki hasrat yang tinggi, kemudian rapid learning, belajarnya cepat, kemudian glimpses of excellence, terlihat unggul dan jago. Kemudian satisfaction, kenyamanan anak pada saat melakukannya, dan the universe support. Jika kita ingin melihat bagaimana ciri-ciri itu ada pada kita, jika misalnya kemampuannya atau bakatnya adalah mengendalikan atau memimpin di dalam sebuah komunitas atau di dalam sebuah organisasi, dia memiliki hasrat yang tinggi untuk memaksa keras kepala. Dan dia belajar dengan cepat menjadi seorang pemimpin. Kemudian terlihat sangat unggul dan jago. Dan mengalir pada saat dia memimpin. Dan membuat menjadi kita puas begitu ya. Dan kemudian support. Dunia ini kemudian mensupport apa yang dilakukannya. Dan misalnya dia memiliki bakat itu menyanyi. Bagaimana pada saat kecil pun dia terlihat anak tersebut memiliki potensi untuk menyanyi. Dan dia sangat cepat untuk belajar dan terlihat unggul. Kemudian dia terlihat bagaimana mendapatkan penghargaan-penghargaan pada saat dia menyanyi. Dan mengalir begitu saja pada saat menyanyi, dia tidak terpaksa. Begitu. Dan dia puas pada saat menyanyi, kemudian akhirnya
dunia mensupportnya. Dan itu adalah sebuah ciri bakat. Bagaimana bisa kita lihat hal-hal tersebut ada pada orang-orang yang sudah sukses memiliki bakat ini, misalnya menyanyi, kemudian menjadi seorang olahragawan misalnya ya, itu juga bisa kita lihat. Bagaimana dari sejak kecil dia suka memiliki hasrat yang tinggi, kemudian sangat cepat dan unggul, mengalir dan nyaman melakukannya. Sehingga dia sangat terlihat unggul dan banyak yang mensupportnya. Seperti itu. Baik, nanti kita akan bertemu dengan yang dimaksud dengan kuadran bakat. Bahwa kuadran bakat yang dimaksud di dalam talents mapping ada 4. Itu ada thinking talents, adalah bakat-bakat yang produktivitasnya berjalan dengan mengandalkan kemampuan berpikir. Lalu ada influencing talents, bakat yang produktivitasnya berjalan dengan mengandalkan kemampuan untuk mempengaruhi. Kemudian striving talents adalah bakat yang produktivitasnya berjalan dengan mengandalkan kemampuan bekerja. Sementara relating talents adalah bakat yang produktivitasnya berjalan dengan mengandalkan kemampuan menjalin relasi atau hubungan. Ada catatan di sini adalah setiap manusia memiliki kombinasi dari 4 kuadran bakat, namun dengan dominasi kecenderungan sebagian dari sebagian yang lain. Baik, ada 4 pendekatan bagaimana kita mengetahui bakat yang dimiliki. Bagaimana? Ada 34 sifat dan aktivitasnya adalah 114 aktivitas produktif dan di dalam sebuah 7 daerah kerja, dan kumpulan aktivitasnya ada 30 kelompok peran yang akan kita lihat nanti bisa kita lakukan di dalam sebuah aplikasi yang dimaksud dengan temubakat.com. Atau kita bisa melakukan tes bakat ini dengan SWOT assessment atau Know Yourself 7 Working Area Sabta Wilayah Aktivitas. Ya. Di sini adalah sebuah gambaran bagaimana seseorang yang bekerja sama adalah yang memiliki kecerdasan interpersonal, mengendalikan, dan melayani. Kemudian individual itu adalah yang berpikir ringan, ada yang outdoor atau yang indoor. Dan berpikir berat adalah ada di logika dan di intuisi. Ya, hal ini adalah ada 34 bakat yang bisa kita lihat dan kita baca. Silakan mungkin bisa dibaca terlebih dahulu 34 bakat yang ditemukan oleh Abah Rama. Ada, sebentar ya, saya pakai kacamata saya. Ada restoratif, ada disiplin, ada achiever. Ya, di dalam striving itu adalah ada bakat restoratif, disiplin, achiever, deliberatif, konsistensi, responsibility, arranger, fokus, dan belief. Sementara di thinking ada futuristic, analytical, intellection, strategic, learner, context, ideation, input. Ya, itu adalah di thinking talents. Dan kemudian di influencing ada yang di berbakat comment, ya, kemudian competition, woo atau winning other over, kemudian activator, kemudian ada maximizer, significant, dan communication. Di relating ada positivity, includer, individualization, developer, harmony, connectedness, relator, adaptability, dan empathy. Ini adalah 34 tema bakat yang ditemukan oleh Abah Rama yang kemudian dibagi dalam 4 urutan bakat. Ada striving, thinking, influencing, dan relating. Sekian penjelasan yang disampaikan oleh saya, Ratu Ira Milani. Semoga mengerti. Kita akan kembali lagi nanti pada penjelasan selanjutnya terkait dengan yang lebih spesifik lagi. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.